Selamat pagi Mbak. Iya, ini Mbak Hanum ya. Sebelumnya saya perkenalkan ulang lagi, barangkali Mbak Hanum lupa. Saya perawat Andini. Masih ingat Mbak Hanum? Iya Mbak Andini, saya masih Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan latihan deteksi dini untuk gangguan jiwa. Mungkin pemikirannya gangguan jiwa yang gimana enggak ya Mbak Hanum. Lalu nanti saya akan tanya-tanya seputar kegiatan Mbak Hanum selama di rumah ya. Untuk nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit. Untuk tepatnya di ruang kosong ini, apakah Mbak Hanum bersedia? Iya Mbak, bersedia. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Sebelumnya boleh saya tahu kabar Mbak Hanum sekarang ini bagaimana suasana hatinya? Ini Mbak, saya lagi sering merasa cemas dan khawatir gitu. Kalau boleh saya tahu, cemas dan khawatirnya Mbak Hanum itu karena apa ya? Ini Mbak, saya kan di rumah sendirian. Soalnya suami saya itu pulang kerjanya itu setiap hari, kadang 1 minggu sekali, kadang pernah juga mau 1 bulan sekali baru pulang. Berarti di rumah sendirian jadinya cemas sama khawatir juga ya Mbak Hanum, betul? Iya betul Mbak, seperti itu. Saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk di rumah itu biasanya Mbak Hanum kalau cemas kayak gitu tidurnya susah apa enggak ya? Mengganggu tidur aku. Iya Mbak, kadang jadi susah tidur karena kan kepikiran terus gitu sih. Oke, berarti sambil kepikirannya susah tidur gitu. Kalau tidur baru juga. Kalau untuk keluhan selain cemas dan khawatir Mbak Hanum, apakah Mbak Hanum pernah merasa sakit kepala gitu karena cemasnya? Iya pernah Mbak, pas itu kamar sakit kepala karena kepikiran banget gitu Mbak, khawatir banget jadi sampai sakit kepala. Iya, berarti sampai sakit kepala ya, merasakan sakit, itu juga bikin susah tidur. Berarti sampai takut, sampai cemas gitu enggak? Iya Mbak, takutnya itu khawatir sampai cemas gitu. Sampai tegang, gemeteran gitu tangannya atau enggak ya Mbak? Iya kadang iya, tapi kadang ya enggak, kalau yang enggak kepikiran. Tapi berarti mengganggu aktivitas Mbak Hanum juga ya? Atau hanya waktu menjelang tidur? Kadang kalau bersih-bersih rumah gitu Mbak, kadang juga jadi kepikiran, tapi lebih sering kepikiran kalau mau tidur gitu, jadi enggak tenang. Berarti mengganggu ke pekerjaan saya juga, aktivitasnya juga ya. Kalau untuk nafsu makan, sekarang aman enggak ya? Atau ada yang terganggu di pencernaan? Kalau untuk nafsu makan sih kayaknya enggak ya Mbak, biasa aja. Tapi pernah sih Mbak, kayak sehari cuma 2 kali. Tapi untuk pencernaannya baik-baik saja, aman aja. Tapi nafsu makannya itu terganggu ya. Untuk akhir-akhir ini Mbak itu kayak merasa tidak bahagia atau tidak tenang karena cemasnya atau bahagia-bahagia aja gitu? Iya itu Mbak, saya sering sedih kan Mbak, gitu soalnya khawatir juga ya, namanya sendiri di rumah ya Mbak, jadi sedih. Iya, baik, berarti berpengaruh kepada suasana hati Mbak Hanum juga ya sehari-hari, jadi tidak menikmati kegiatan aktivitas di rumah gitu. Mbak Hanum kan tadi cemas sampai mengganggu aktivitas sehari-hari juga ya. Kalau misal nih Mbak Hanum ini pulang, tapi untuk saya tanya untuk nanti Mbak Hanum cara mengambil keputusan ya. Misal sesimpel kayak Mbak Hanum nanti ini pulang dari sini,
saya kasih pilihan, Mbak mau cuci piring dulu atau cuci pakaian dulu. Itu menurut Mbak susah nggak? Sulit nggak memutuskan pilihan itu? Harusnya sih enggak ya Mbak, tapi kadang Bingung ya ya. belum juga, soalnya juga malas juga malah mau melakukan aktivitasnya. Berarti itu berpengaruh kepada cara Mbak memilih keputusan juga, terus Mbak menjadi agak malas ya kalau mau melakukan sesuatu gitu. Berarti kehilangan minat untuk melakukan kegiatan gitu, betul? Eh, untuk sekarang ini Mbak Hanum kan di sini, Mbak Hanum kesini untuk ditanyakan, untuk konseling juga. Berarti Mbak Hanum merasa diri Mbak Hanum berharga ya, betul? Iya Mbak, saya masih merasa hidup saya berharga. Oke, berarti mohon maaf ini saya merujuk pertanyaan yang mungkin agak sensitif. Apakah Mbak Hanum pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup? Untuk mengakhiri hidup nggak pernah sih Mbak. Oke, baik. Berarti Mbak Hanum masih merasa diri Mbak Hanum berharga, tidak ada pikiran untuk mengakhiri hidup juga. Untuk kegiatan sehari-hari biasanya Mbak Hanum sering lelah, itu capek apa enggak ya? Karena terganggu oleh pikiran cemas itu. Iya banget, kan kalau yang pikiran banget itu jadi cepet lelah. Iya, berarti berpengaruh juga ya ke fisiknya. Oke, untuk pertanyaan yang saya ajukan ke Mbak Hanum itu sudah selesai. Mbak Hanum juga sudah menjawabnya dengan baik dan mudah dipahami. Agar untuk penilaian deteksi ini, Mbak Hanum sudah selesai, baik sekali untuk cara menjawabnya. Sikap Mbak Hanum juga tadi tenang saat menjawabnya ya Mbak Hanum, bagus. Setelah saya ajukan pertanyaan tadi dan Mbak Hanum menjawab sekaligus menyebutkan atau menceritakan keadaan Mbak Hanum, bagaimana perasaan Mbak Hanum saat ini? Ini saya sudah lebih mendingan agak pikirannya, nggak semerawut banget kayak tadi udah aku mengatakan. Oke, berarti kayak sudah tercurahkan. Oke, Mbak Hanum juga terlihat lebih tenang, lebih luas juga ya, nggak kaku kayak pas pertama ini datang. Dan juga sudah bisa menjawab dengan baik. Untuk pertanyaan atau sesi pertemuan kali ini saya cukupkan. Apakah Mbak Hanum ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada Mbak. Oke, Mbak Hanum sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja untuk pertemuan kali ini ya Mbak Hanum. Terima kasih untuk kerjasamanya, sudah ingin mendeteksi aktivitas kegiatan sehari-hari Mbak Hanum itu bagaimana, dan ikut menjawab juga pertanyaan dari saya. Iya Mbak, terima kasih juga sudah mendengarkan isi hati saya. Baik Mbak Hanum sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Barangkali Mbak Hanum mau berkegiatan lagi, dilanjutkan untuk pulang atau mau kemana lagi, silahkan. Untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Baik, terima kasih ya Mbak sudah mendengar cerita saya. Saya permisi pulang dulu. Mbak Hanum hati-hati di jalan.